sini saya akan menjelaskan materi 4, yaitu tentang orientasi pada tindakan. Pada slide ini terdapat contoh tabel atau tabel rencana kegiatan apa yang akan dilakukan dalam 1 bulan ke depan, 2 bulan ke depan, 3 bulan ke depan, dan seterusnya. Tujuan ini adalah untuk mengajak kita untuk mulai merencanakan tindakan nyata dalam waktu tertentu. Seorang wirausahawan tidak hanya berpikir atau merencanakan saja, tapi juga harus memiliki langkah nyata untuk mencapai tujuan. Kemudian pentingnya berorientasi pada tindakan. Salah satu ciri seorang wirausahawan adalah pikiran yang lebih berorientasi pada tindakan atau action. Dimana maksudnya itu bahwa salah satu ciri utama seorang wirausahawan adalah berorientasi pada tindakan. Artinya seorang wirausahawan tidak hanya bermimpi, berbicara, atau sekedar merencanakan, tapi mereka langsung mengambil tindakan nyata. Dalam dunia usaha pasti selalu ada risiko, ketidakpastian, keterbatasan. Jika seorang hanya berbicara tanpa bertindak, maka peluang yang ada bisa berubah menjadi kerugian. Oleh karena itu, tindakan nyata sangat penting dalam kewirausahaan. Menjadikan pribadi yang berorientasi pada tindakan. Menurut Covey, manusia yang efektif adalah manusia yang dilandasi oleh sikap-sikap adil, kemudian menjunjung tinggi atau menjunjung kesetaraan atau mengedepankan persamaan, kemudian memiliki integritas, jujur, bermartabat dan keseimbangan, mau melayani, sabar, tekun, peduli, keteguhan hati, dan senantiasa berpikir positif. Kemudian Covey juga menjelaskan bahwa karakter seseorang terbentuk dari kebiasaan atau habit. Artinya, jika kita membiasakan diri untuk bertindak positif dan aktif, maka kita akan menjadi pribadi yang lebih efektif. Seorang wirausahawan berkarakter yang berorientasi pada tindakan dapat dicapai dengan menerapkan kebiasaan-kebiasaan berikut. Yang pertama ada proaktif. Proaktif berarti mengambil inisiatif untuk bertindak, bukan menunggu atau berwacana. Orang yang efektif adalah orang yang proaktif. Bertindak proaktif merupakan pengambilan tindakan sebelum sebuah kejadian yang tidak dikehendaki muncul. Dengan kata lain, orang proaktif selalu mengantisipasi hal-hal yang akan terjadi dan cepat mengambil tindakan sebelum kejadian. Di sini juga diperlihatkan pada gambar ini diperlihatkan perbedaan antara orang yang proaktif dengan orang yang hanya menunggu perubahan. Orang yang proaktif biasanya bergerak cepat, peka terhadap perubahan, kemudian mengandalkan intuisi, memperhatikan setiap signal perubahan-perubahan kecil, dan tidak terbelenggu di dalam comfort zone atau tidak terjebak dalam zona nyaman. Kemudian ya, orang yang hanya menunggu perubahan itu terjebak dalam zona nyaman, terlalu terbelenggu risiko daripada keuntungan, menyalahkan lingkungan, tidak memperhatikan perubahan-perubahan kecil, dan terlalu terbelenggu pemikiran daripada tindakan. Kemudian ada bermula dari ujung pemikiran atau goal oriented. Orang yang berorientasi pada tindakan tidak hanya mengejar pencapaian tujuan, akan tapi juga berburu tujuan yang benar. Agar tujuan tercapai dengan baik, maka perlu menyusun rencana tujuan yang jelas dan tepat. Di sini maksudnya dijelaskan bahwa seseorang harus memiliki tujuan yang jelas. Orang yang berorientasi pada tindakan tidak hanya bekerja keras, tapi juga memastikan bahwa tujuan yang ingin dicapai sudah tepat.
Eh, untuk mencapai tujuan tersebut, seseorang harus membuat rencana yang jelas, menentukan langkah-langkah yang tepat, fokus pada hasil yang ingin dicapai, dan dengan tujuan yang jelas, tindakan yang dilakukan akan lebih ter. Kemudian selanjutnya itu mendahulukan hal yang utama, first thing first. Iya, di sini intinya adalah seorang harus fokus pada hal-hal yang urgent atau mendesak dengan membuat prioritas dan menyadari bahwa tidak semua hal dikategorikan prioritas. Hal yang paling penting atau membutuhkan perhatian besar harus diutamakan. Artinya, seorang harus memprioritaskan hal yang paling penting atau mendesak. Tidak semua pekerjaan memiliki tingkat kepentingan yang sama. Karena itu, kita harus membuat yang pertama membuat prioritas, kemudian fokus pada hal yang penting, terus menghadiri pekerjaan yang lebih penting terlebih dahulu. Dengan cara ini, pekerjaan akan lebih efektif dan efisien. Kemudian selanjutnya ada berpikir dan bertindak, win-win. Bisnis atau berwirausaha pada dasarnya adalah upaya untuk memenangkan kehidupan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita akan sering berhadapan dengan persaingan dan akan memerlukan kerjasama dari pendukung lain. Di sini dijelaskan bahwa kita tidak bekerja sendiri, kita bekerja sama dengan banyak pihak, seperti yaitu keluarga, karyawan, manajer, investor, bank, konsultan, para pemasok dan penyalur produk-produk atau jasa-jasa, para pembeli, franchise, dan tentu konsumen, nasabah, klien, atau pelanggan-pelanggan. Oleh karena itu, kita harus memiliki pola pikir win-win, yaitu semua pihak mendapatkan keuntungan. Terdapat beberapa alternatif solusi dalam berhubungan dengan rekan bisnis, yaitu yang pertama ada win-win, yaitu kedua pihak sama-sama untung. Kemudian ada win-loss, satu pihak untung, pihak lain rugi. Kemudian ada loss-win, satu pihak rugi dan pihak lain untung. Kemudian ada loss-loss yang dimana keduanya rugi. Pendekat di sini manusia efektif akan selalu bersikap win-win. Mereka berusaha agar semua pihak mencapai kondisi akhirnya yang baik. Pendekatan yang terbaik adalah win-win solution. Itu sebabnya kita harus bekerja sama agar menguntungkan semua pihak. Kemudian selanjutnya ada memahami untuk dipahami. Agar dapat mengembangkan hubungan yang win-win, seseorang harus dapat mengetahui apa yang diinginkan oleh pihak lain atau rekan usaha dan apa makna menang bagi mereka. Dalam hal ini kita harus dapat memahami apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan orang lain sebelum mengeluarkan tujuan pribadi kita. Di sini maksudnya itu yaitu untuk membangun kerja yang sama yang baik, kita harus memahami kebutuhan orang lain terlebih dahulu sebelum menyampaikan keinginan kita agar kita dapat mengembangkan hubungan yang baik atau hubungan yang win-win dengan pihak yang lain. Kemudian ada sinergi. Dalam berwirausaha, seseorang harus mencari sinergi, yaitu suatu total yang lebih besar dari penjumlahan elemen tunggalnya. Yang dimana maksudnya itu sinergi berarti bekerja sama untuk menghasilkan hasil yang lebih besar daripada bekerja sendiri. Misalnya, ada dua pihak A dan B, dan masing-masing bekerja sendiri-sendiri, masing-masing hanya menghasilkan 5 buah, dan jika dijumlahkan A dan B sama dengan 10 dan dengan sinergi antara A dan B, maka 5 tambah 5 akan lebih dari 10. Inilah yang disebut dengan sinergi. Jadi jika mereka bekerja sama, akan ada hasil yang lebih besar dari sebelumnya. Kemudian ada menajamkan ketahanan, fleksibilitas, dan kekuatan. Kebiasaan ini berkaitan dengan upaya yang dilakukan oleh seseorang untuk melatih ketahanan, fleksibilitas, dan kekuatannya. Di sini upaya yang dapat dilakukan dalam memberi makanan pada jiwa melalui kegiatan-kegiatan spiritual, hidup yang seimbang, melakukan meditasi, atau bisa juga dengan membaca buku-buku self-help
yang membangkitkan semangat dengan kata-kata yang memotivasi. Kemudian selanjutnya ada menemukan keunikan pribadi dan membantu orang lain menemukannya. Setiap orang memiliki potensi yang berbeda. Potensi tersebut berasal dari pikiran, tubuh, hati, dan jiwa. Jadi, jika kita mampu mengenali potensi diri, kita dapat mengembangkan kemampuan tersebut secara maksimal. Menemukan keunikan berarti mengenal potensi yang dimiliki yang tersebar pada diri kita. Jika pikiran terus dikembangkan dan visi yang hebat dapat dirumuskan, maka hal tersebut dapat memampukan seorang untuk mengembangkan potensi terbesar seorang lembaga atau perusahaan. Pada slide ini menjelaskan tentang sebuah kisah, menceritakan kisah Abraham Lincoln, yang dimana ia benar-benar mengalami banyak kegagalan seperti gagal dalam bisnis, kalah dalam pemilihan politik, kemudian gagal dalam bisnis, mengalami patah semangat, gagal memenangkan kontes pembicaraan, dan banyak kegagalan yang terjadi berulang kali pada Abraham Lincoln. Namun ia tidak menyerah. Setelah banyak kegagalan, akhirnya pada tahun 1860 ia dilantik sebagai Presiden Amerika yang ke-16 dan menjadi salah seorang presiden yang sukses dalam sejarah Amerika. Dari kisah ini menunjukkan bahwa kegagalan bukan akhir dari segalanya, tetapi bagian dari proses menuju keberhasilan. Sekian penjelasan materi dari saya. Bila ada kurang, mohon maaf. Terima kasih.